Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di seluruh pelosok Sulawesi Selatan? Saya berharap pada hari ini kalian bisa tetap semangat dalam belajar sampai suatu waktu kalian akan mendapatkan cita-cita tertinggi kalian. Perkenalkan, saya Sulfiati Idris, mengajar matematika di Smart School. Pada hari ini kita akan belajar matematika umum jarak dalam ruang. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang jarak dalam ruang. Untuk materi pertama, kita akan masuk di jarak antar titik. Ya. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita itu adalah kalian dapat menentukan jarak antar titik di dalam ruang. Nah, apa yang dimaksud dengan jarak antar titik dalam ruang? Perhatikan, kalau misalnya ada sebuah titik A dan sebuah titik B, maka yang dimaksud sebagai jarak antar titik itu adalah jarak terdekat yang panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik itu, atau jarak terdekatnya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini A ke B, maka yang dimaksud jarak terdekatnya itu adalah ruas garis dari titik A ke B, bukan yang belok-belok ya. Kalau misalnya belok-belok berarti itu bukan jarak terdekat. Baik, selanjutnya adalah teorema Pitagoras. Nah, untuk memperoleh jarak terdekat daripada dua buah titik, maka kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kalau misalnya contohnya ini nih ya, kalau misalnya untuk mengetahui jarak AB, maka kita akan mendapatkan nilai X, kemudian nilai Y, dan kita akan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AB, panjang AB itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Ini adalah contoh soal 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Nah, mana nih kubusnya? Nah, ini dia kubusnya. Kemudian yang pertanyaannya adalah tentukan jarak antara titik A dan F. Yang kedua A dan G. Ya, ini adalah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Ingat penempatan untuk titik ya. Penempatan untuk titik sudut itu harus seragam, bahwa ABCD dengan EFGH itu adalah dua bidang yang sejajar ya. Sejajar. Kapan penempatan hurufnya itu terbalik, itu tidak akan memberikan informasi yang sama. Oke, nah, untuk soal ini kita lihat, perhatikan segitiga
ABFE. Untuk kita kerja bagian A dulu ya. Nah, jarak untuk AF itu kita cari dulu panjang AB ya. Ini kita gunakan teorema Pitagoras ya. Kita gunakan teorema Pitagoras. Menentukan panjang AB, kita sudah tahu bahwa dia adalah persegi karena dia adalah sisi daripada kubus. Nah, hasilnya kita dapat jarak antara A dan F itu adalah akar dari AB pangkat 2 ya, ditambah BF pangkat 2. Jadi ini AB pangkat 2 tambah BF pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar dari 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 10 akar 2. Itu untuk panjang AF. Nah, panjang AF ini adalah diagonal sisi daripada kubus. Perhatikan nih, yang dimaksud dengan diagonal sisi itu adalah A ke F, B ke G, H ke F, dan E ke G. Ini ada beberapa nih. Jadi dalam satu kubus itu terdapat 6 kali 2 ya. Jadi 12 diagonal sisi. Itu semua panjangnya adalah A akar 2. Jika panjang rusuknya A. Jadi panjang diagonal sisi kubus dengan panjang rusuk A itu adalah A akar 2. Kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut di soal bagian B. Bagian B itu kita akan menentukan jarak antara A dan G. Jarak antara A dan G ini adalah jarak antara A dan G. Nah, A dan G, kalau yang tadi nih ya, yang tadi itu adalah diagonal sisi. Nah, kalau ya A dan G ini namanya diagonal ruang. Diagonal ruang dalam kubus itu ada berapa? Coba kita hitung ya. Ini A ke G, terus bisa E ke C, terus H ke B, kemudian D ke F. Ya, itu semua adalah diagonal ruang daripada kubus. Nah, untuk menyelesaikan soal ini coba perhatikan Anda semuanya. Perhatikan segitiga ACG yang siku-siku di titik C. Mana ini segitiga ACG-nya? Ini dia. Ini ya segitiga ACG. Segitiga ACG. Ini segitiga ACG adalah segitiga yang siku-siku di titik C. AC adalah diagonal sisi kubus. Nah, tadi di soal yang pertama kita sudah dapatkan diagonal sisi kubus itu adalah A akar 2. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan yang ini. Nah, AC ini juga adalah diagonal sisi kubus. Nah, diagonal sisi kubus itu adalah 10 akar 2 karena kita punya panjang rusuk sama dengan 10 cm. Jadi kita langsung saja nih ya. Panjang AC itu adalah 10 akar 2. Oke, lanjut. Nah, jadi panjang AC itu adalah 10 akar 2. Nah, kita gunakan kembali teorema Pitagoras, Anda semuanya. Kita kembali lagi ke teorema Pitagoras. AG itu sama dengan AC pangkat 2 akar dari AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. Ya, hasilnya sama dengan ini 10 akar 2 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 10 akar 2 didapat dari mana nih ya? Kita lihat. Nah, 10 akar 2 ini ya, 10 akar 2 itu diambil dari sini tadi ya, diagonal sisi daripada kubus. Nah, kemudian 10 pangkat 2 ini didapat dari panjang CG ini tadi ya. Panjang CG yang ini tadi adalah 10 akar 2 didapat dari diagonal sisi kubusnya. Hasilnya sama dengan 200. Nah, ini 200 dapat dari mana? 200 itu didapat dari sini nih ya. 200 dapat dari sini ya. Dari 10 akar 2 berpangkat 2. Nah, 10 akar 2 berpangkat 2 kita kasih keluar dulu 10. Jadi 10 pangkat 2 dikali dengan akar 2 berpangkat 2 ya. Ini hasilnya sama dengan 100 dikali 2. Makanya di sini dapatnya 200.
Oke, lanjut. Hasil terakhir kita dapat ini sama dengan akar 300 ya. Akar 300, 200 tambah 100 kan 300. Ya. Hasilnya sama dengan 10 akar 3. Nah, bagaimana lagi nih 10 akar 3-nya nih? Nah, 10 akar 3-nya itu diambil dari sini, Nak. Jadi kalau misalnya akar dari 300, nah, akar 300 itu adalah akar dari ini 100 dikali 3. 100 dikali 3. Nah, 100-nya ini, akar 100-nya ini kita keluarkan jadi 10, akar 3-nya tetap tinggal di belakang. Gitu. Nah, sampai kemudian kita dapat panjang diagonal ruang kubus dengan rusuk A itu adalah A akar 3. Ini rumus umum nih ya. Kalau misalnya kalian nanti punya kubus dengan panjang rusuk misalnya 20 cm, maka panjang diagonal ruangnya itu adalah 20 akar 3 gitu. Jika misalnya nantinya kalian mempunyai soal nih ya yang meminta ada yang meminta AG, panjang AG, mungkin kita butuh nanti soal-soalnya ada yang membutuhkan panjang diagonal ruang, kita tidak perlu lagi mencari sampai panjang seperti ini diagonal ruangnya karena kita sudah punya rumusnya bahwa diagonal ruang untuk kubus itu adalah A akar 3. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2-nya. Sekarang kita cerita di balok. Kalau tadi kita cerita di kubus, sekarang kita cerita di balok nih ya. Balok PQRS TUVW dengan panjang PQ sama dengan 8 cm, QR sama dengan 4 cm, dan QU sama dengan 6 cm. Kita bikin dulu gambar baloknya sini, Nak. Nih, baloknya atau baloknya ya. Baloknya kita lihat di situ di sana panjangnya PQ 8, kemudian panjangnya QR itu adalah 4 dan panjangnya QU itu adalah 6. Selanjutnya, coba perhatikan titik M. Nah, titik M terletak di pertengahan RP. Kita buatlah titik M di pertengahan RP-nya bagi 2 ya. Nah, itu dia. Ada nih. Dia muncul. Udah ada muncul ya. Titik M ada di pertengahan VR. Nah, VR ini panjangnya sama dengan panjang UQ atau QU ya. Nah, tadi karena panjangnya QU itu 6, maka panjang daripada MR itu adalah 3. Nah, terus. Nah, tentukan jarak antara titik P dan M. Jarak antara titik P dan M. Nah, untuk soal seperti ini saya kasih tips ya. Saya akan kasih tips untuk soal kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa ini PR ini siku-siku dan PQ juga siku-siku nih ya. Jadi ada 2 kali siku-sikunya muncul ya. Ada 2 kali siku-siku muncul. Ini siku-siku yang ini, siku-siku PQR, siku-siku DPQR, ini PQ, kemudian QR juga siku-siku, terus ini juga adalah siku-siku. Maka untuk menentukan panjang PM, kita bisa langsung menggunakan rumus panjang akar dari panjang PQ ditambah panjang QR ditambah panjang RM gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mencari panjang PR dulu. Kalau mencari panjang PR dulu nanti kita kan akannya kerja dulu, cari dulu panjang PR-nya, baru kemudian kita cari panjang PM-nya. Biar tidak begitu ya untuk kasus seperti ini. Yang penting dia di sini siku-siku, di situ juga siku-siku. Nah, hasilnya apa nih, Nak? Nah, hasilnya, ini dia. PM sama dengan kita langsung saja PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2 ditambah MR pangkat 2. Kita selesaikan ya. Nah, nih. Hasilnya nih ya sama dengan PQ pangkat 2. PQ berapa tadi ya? 8 ya. Oke, saya dengar itu ada yang bilang 8. Akar dari 8 pangkat 2 ditambah
QR panjangnya 4 pangkat 2 ditambah MR panjangnya berapa tadi nak? 3. Ya, 3 pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan 8 pangkat 2 berapa nih? 64. Ditambah 16 ya. Ditambah 9. Sehingga hasil terakhirnya itu kita dapat 64 ditambah 16 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 89. Nah, ini cuma satu kali kita tarik rumus nih ceritanya kalau dapat soal gini. Jadi kita tidak perlu untuk mencari 2 kali. Nah, gitu. Saya harap kalian paham ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan kalau misalnya ada yang belum jelas. Oke, nah, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, mana nih soal nomor 3-nya nih? Nah, ini muncul. Waduh, saya harus ini enggak ditinggal. Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3-nya kubus lagi. Coba lihat, Ki. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik S terletak di pertengahan BG dan kemudian kita diminta untuk menentukan jarak antara D dan S. Kita lihat gambarnya, gambar Ki dulu. Mana Mi? Ini. Nah, untuk menentukan soal seperti ini kita juga bisa menggunakan jarak antara 2 titik koordinat tapi dalam 3 dimensi ya. Ini juga tips ya. Ini tips juga. Artinya boleh dipakai opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Nanti kalian boleh memilih yang mana nih yang lebih nyaman untuk kita pakai. Boleh pakai Pitagoras langsung, boleh pakai yang tadi tuh, yang nomor 2 contohnya ya, yang langsung, atau boleh juga pakai yang ini. Nah, kita lihat, ini kita pakai jarak antara 2 titik koordinat 3 dimensi. Tetapi anak-anak sekalian, untuk mendapatkan jawaban seperti ini, kalian harus mengingat kembali cara menentukan titik koordinat dalam dimensi 3. Oke, kita lihat nih contohnya nih ya. Nah, ini tadi adalah kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, lanjut nih. Titik S itu adalah pertengahan daripada BG. Tuh, ada nih titik X-nya. Kita diminta untuk menentukan jarak antara D dan S. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan titik koordinat? Ini kita bayangkan dulu bahwa di dalam kubus ini kita buatkan dulu titik koordinatnya. Kita buat sistem koordinatnya dulu ya. Kita munculkan dulu sistem koordinatnya. Nah, ini dia sistem koordinatnya. Nah, ini ya menentukan sistem koordinat ini kalian harus lihat dulu. Kita lihat ya. Titik D. Titik D. Kita lihat nah. Ini titik D-nya. Titik D, coba lihat bahwa ini adalah sumbu X, ya toh? Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu Z. Ini penempatan ini boleh berubah nih. Kalian boleh pakai ini ke sini, boleh juga pakai ini simpan titik 0,0 simpan di sini atau di sini. Yang mana saja dirasa nyaman untuk diselesaikan, untuk nyaman. Kalau nyamannya untuk di penentuan peletakan titik koordinat ya. Nah, coba perhatikan bahwa untuk menentukan jarak dari D ke S ya, kita ini putus-putus ya harusnya, sorry, ini putus-putus. Ini putus-putus. Untuk menentukan jarak dari D ke S, itu kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Ya, nah kita lihat rumus yang tadi itu adalah kita tentukan dulu di letaknya titik mana. Ya, kita tentukan dulu di letaknya di titik mana di titik D dan titik S. Jadi kita cari dulu peletakan titik koordinat untuk A dan B. Kalau untuk kasus kita berarti D dan S ya. Nah, dari sini nak, kita dapat bahwa titik D ini adalah 0,0,0. Dari sini kan ya.
Titik koordinatnya kita lihat, peletakan titik koordinat. Sementara titik S itu adalah 2,4,2 nih. Jadi kan ini panjangnya, ini X-nya. Ini ya, X, Y, Z. Jadi ini kan panjangnya X-nya ke sini. Terus ini panjangnya 4 kan, makanya 4. Kemudian naik lagi ke atas ini untuk Y. Ini panjangnya coba lihat. Titik yang S, ya, titik S itu terletak pada titik 2,4,2, ya kan? Titik 2,4,2. Nah kan? Sehingga kita bisa menentukan jarak DS nih. Jarak DS kita pakai rumus ini saja. Ya, biar dicongak nih ya. Dicongak itu artinya memikir gini saja baru langsung dapat hasilnya itu. Nah, caranya ini kan titik S ya dikurangin kan ya. Kalau kita pakai rumus ini, ya biar kita pakai rumus dulu ya. Nanti kalian bisa congak saja langsung. Ini 2 kurang 0. Karena kan ini 2, kemudian 0 ya. Ini 2, 0. Jadi 2 kurang 0 pangkat 2. Ditambah ini 4 kurang 0 pangkat 2. Ya kan? Kemudian ditambah 2 kurang 0 pangkat 2 kan? 2 kurang 0 pangkat 2 gitu. 2 kurang 0 pangkat 2. Hasilnya sama dengan, ya kan? Ini tadi 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, kalau misalnya kalian congak ini bisa langsung saja nih, langsung enggak pakai ini lagi ya. Tidak pakai ini lagi, langsung turun ke sini saja kan? Langsung, oh kita sudah dapat nih 2 kurang 0 itu 2, nggak usah nih lagi ditulis untuk bagian yang ini, kita nggak usah tulis lagi. Kalau memang dirasa, saya sudah tahu nih ya caranya. Dapatnya 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan, bahkan kalau misalnya kalian mahir untuk hitung-hitungan nih ya, ini juga bisa langsung saja. Ini jadinya 4 tambah 16, 20, jadinya kan 24 ya. Akar dari 24. 24 ini kita bisa sederhanakan anakku semuanya. Ini kita bisa sederhanakan jadi 4 dikali 6. Sehingga hasilnya menjadi 2 akar 6 hasilnya. Oke. Paham nih? Sudah ngerti enggak? Halo? Nah, sudah ngerti tidak nih bagian untuk menentukan? Jadi kita tadi ada punya 2 model ya. Boleh pakai yang tadi yang langsung klik-klik-klik, yang pakai sudut siku-siku, dan boleh pakai ini jarak antara 2 titik koordinat 3 dimensi. Oke. Kemudian berikutnya saya ingin bertanya nih ke kalian. Kalau misalnya kita ganti, saya ingin bertanya, tadi kan dari D ke S ya. D ke S. Sekarang saya minta kalian mencari kalau jarak dari titik A ke S. Atau A ke S ya. A ke S. Kira-kira berapa nih? Ayo, dicari. Nah, sekarang cari dari titik A ke titik S ini ya. Berapakah jarak dari titik A ke titik S? Halo? Bagaimana? Oke deh, bagus sekali. Yeay, keren. 2 akar 6 ya. 2 akar 6. Perhatikan, bagus sekali ya. Thank you. Nah, sekarang 2 akar 6. Nah, ini 2 akar 6. Sama ternyata dengan panjang D ke S ya. 2 akar 6. Nah, ini untuk kalau kalian lihat kubus seperti ini, kalian bisa sebenarnya menggunakan rumus seperti ini juga nih. A per 2 akar 6. Kalau misalnya jarak dari titik ke tengah titik, misalnya dari titik sini ke tengah sini, boleh 2 akar 6. Terus dari sini ke sini 2 akar 6 juga. Nah, dari sini ke sini itu juga nantinya jadinya 2 akar 6 loh ya. Ini ke sini juga 2 akar 6. Dari sini, dari titik B ke tengah sana ya, dari titik B ke tengah DCGH gitu. Nah, itu juga 2 akar 6. Nah, tuh. Dari sini, mana lagi nih ya? Misalnya dari sini, dari titik B ke tengah sini, itu juga 2 akar 6 loh ya. Nah, kalian bisa menentukan A per 2 ya,
kita bisa pakai rumus yang itu lagi, A/2 akar 6. Jadi kalau misalnya soal kalian nanti muncul yang kayak gitu, kalian bisa langsung 2 akar 6. Atau bisa juga pakai ini ya, kalau misalnya masih agak ragu, boleh pakai rumus yang ini. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, jarak antara titik dalam ruang adalah panjang garis pendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian yang kedua, ya, panjang diagonal CC kubus dengan rusuk A itu adalah akar 2. Ini boleh langsung di luar kepala nih ya. Terus yang ketiga, panjang diagonal ruang kubus itu adalah A akar 3. Ini juga sudah di luar kepala. A akar 3. Nah, berikutnya ini adalah yang tips tadi. Ini tips aja ya. Kalian boleh pakai, boleh juga tidak. Kalau misalnya lebih nyaman pakai Pitagoras ya Pitagoras saja. Kalau mau pakai ini boleh. Dengan syarat yang tadi ya, bahwa kalian harus bisa menentukan titik koordinat dalam ruang dimensi 3. Oke? Jadi pakai rumus ini boleh. Boleh langsung saja dihitung ya. Oke? Cukup untuk hari ini ya anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya harap kalian tetap bersemangat dalam belajar untuk suatu waktu mendapatkan cita-cita tertinggi kalian. Salam Smart School. Macaki, cara deki, cerdas ki.